Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Redis dari Divisi Marketing PT Raja Khusus Propertindo. Kali ini kita akan membahas cara menentukan target pasar. Menentukan strategi pemasaran yang tepat menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan sebuah bisnis, dimulai dengan mengetahui target pasar yang akan kita tuju. Bagaimana cara dan apa yang dimaksud dengan target pasar? Target pasar merupakan sekelompok orang yang menjadi target penjualan produk Anda. Umumnya, target pasar akan memiliki karakteristik yang sama dari sisi kebiasaan, demografi, dan lainnya. Dengan mengetahui target pasar, strategi pemasaran pun menjadi lebih efektif dan efisien, juga menghemat biaya karena target promosi produk atau jasa jadi lebih tepat sasaran. Lalu, bagaimana cara menentukan target pasar? Berikut langkah yang perlu Anda ketahui, di antaranya adalah: 1. Memulai dengan asumsi. Jika sudah memiliki produk yang dipasarkan, cobalah untuk menganalisis konsumen Anda saat ini dengan membuat target pasar yang potensial bagi produk Anda. Sebagai contoh, Anda menjual produk fashion anak muda yang memiliki desain menarik di marketplace dan e-commerce dengan harga relatif terjangkau. Maka, kemungkinan besar target pasar Anda adalah anak muda yang cenderung ingin tampil beda dengan desain unik. Juga, anak muda pengguna terbanyak smartphone yang aktif dan gemar berbelanja secara online. Selain itu, target pasar Anda adalah mereka yang membeli sebuah produk dengan mempertimbangkan faktor harga. Ini biasanya yang pengennya yang murah-murah nih. Lanjut ya. Jika baru akan menciptakan sebuah produk, Anda bisa mencoba berasumsi tentang produk yang akan dijual dan siapa target pasarnya seperti cara yang tadi. Yang kedua, persaingan pasar. Setiap produk pasti memiliki kompetitor. Pasti ya, nggak mungkin enggak. Di properti sendiri juga banyak kompetitor. Ini saya contoh yang lain. Oleh sebab itu, Anda harus cerdas dalam mencermati persaingan. Hal ini akan membuat Anda mendapatkan peluang untuk memenangkan hati pelanggan agar membeli produk Anda. Persaingan yang terjadi bisa dari sisi fitur, harga, maupun kemudahan pembelian. Dengan mempelajari bagaimana cara merespon produk Anda dan bagaimana kompetitor menawarkan produk yang serupa, nah ini, Anda dapat menciptakan atau mengembangkan produk terbaik dan berbeda dari yang lain. Perbedaan itu harusnya jadi lebih menonjol untuk bagaimana kita mempromosikan kepada konsumen. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan pelanggan. Komunikasi yang dibangun dengan konsumen bukan hanya sekedar untuk memastikan kepuasan dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Ada banyak sekali strategi yang bisa disusun dengan membaca pergerakan pasar termasuk para kompetitor. Selain itu, kedekatan dengan konsumen juga bisa membantu membaca tren sekaligus mengetahui langkah apa yang dilakukan oleh para kompetitor. Namun, jika tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik, pembisnis tidak bisa mengetahui apa yang diinginkan konsumen dan akan kalah saing dengan kompetitor. Misalnya, Anda memiliki bisnis perjalanan wisata. Anda mungkin akan mengetahui bahwa ternyata pelanggan menginginkan perjalanan wisata dalam bentuk paket. Dengan informasi ini, Anda bisa berkreasi, menciptakan produk paket perjalanan wisata yang menarik sehingga tidak perlu lagi menawarkan perjalanan wisata dengan lokasi yang ditentukan sendiri oleh konsumen. Jadi mempersempit pilihan konsumen, intinya sih ya. Pelanggan pun juga membutuhkan rekomendasi Anda terkait tempat wisata terbaik.
Dan yang keempat, menjelaskan keunggulan produk. Poin yang satu ini juga tidak kalah penting. Sebagai seorang pembisnis, Anda harus paham betul semua hal yang berkaitan dengan produk ataupun jasa yang hendak dijual. Misalnya, mau berjualan kopi. Di luar sana, sudah pasti ada jutaan orang yang menjual kopi. Orang akan jauh lebih tertarik jika Anda mampu menceritakan kopi tersebut secara detail dibandingkan dengan kompetitor yang lain dan bisa menunjukkan bukti nyatanya. Dalam hal ini, riset pasar sangat penting untuk mengetahui kopi macam apa yang saat ini banyak beredar di pasaran. Ini akan sangat membantu sehingga Anda lebih mudah menemukan keunggulan ataupun keunikan dari produk yang Anda jual dibandingkan produk yang lain. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.